Sobat Amazing, sebagai sebuah bangsa yang besar, Indonesia kaya akan cerita historisnya. Setiap daerah memiliki kisah tersendiri bersama para tokoh pahlawannya kala melawan para penjajah. Begitupun Gorontalo. Ada yang unik dari Gorontalo. Para tokoh pejuang di Gorontalo telah mendeklarasikan kemerdekaan jauh sebelum proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, yaitu pada tanggal 23 Januari 1942. Deklarasi kemerdekaan tersebut dilakukan di lapangan Taruna Remaja dan dihadiri oleh ratusan rakyat Gorontalo dari segala penjuru daerah. Adalah Nani Wartabone, seorang petani sekaligus tokoh masyarakat Gorontalo yang membacakan deklarasi kemerdekaan tersebut. Sosok beliau diabadikan melalui patung tani yang berdiri kokoh di lapangan Taruna Remaja. Tangan kirinya memegang senjata, sementara tangan kanannya menunjuk tepat ke arah kantor pos. Kantor Pos Kota Gorontalo, salah satu bangunan bersejarah di kawasan Kota Tua Gorontalo. Bangunan yang kini telah diresmikan sebagai cagar budaya ini merupakan saksi tempat perebutan kekuasaan kolonial Belanda oleh masyarakat Gorontalo kala itu. Sebenarnya gejolak tahun 42 itu dimulai dari upaya pemerintahan Belanda untuk membumi hanguskan daerah-daerah vital yang ada di Gorontalo, termasuk gudang logistik yang ada di Pabean, terus gudang logistik yang ada di Kuandang, ini yang dihancurkan. Dan sasaran yang ketiga ini adalah telepon, telegraf dengan kantor pos tadi, karena ini akses, saya pikir ini akses yang sangat penting untuk memberikan informasi dari dalam keluar atau dari luar ke dalam itu, sehingga dikuasai. Nah, yang dikuasai selanjutnya adalah penjara. Jadi penjara, dan yang keempat adalah tempat di mana menerima tawanan penjara tersebut. Nah, itulah rencana-rencana yang disepakati pada malam 23 Januari hari Jumat itu. Nah, memasuki pukul 5 subuh, kemudian rencana ini diimplementasikan oleh para laskar pejuang tadi. Nani Wartabone, Kusno Danupoyo, Pendang Kalengkongan, dan laskar pejuang lainnya itu mereka berpencar. Kusno Danupoyo, Pendang Kalengkongan, dan Nani Wartabone, Pak Nani Wartabone, menuju ke tempat pimpinan Velpoliti tadi, yaitu Romer. Jadi mereka meminta supaya Romer segera menghubungi para pasukan Velpoliti, polisi-polisi yang ada di Gorontalo sesegera mungkin untuk menyerah. Ini keinginan Nani Wartabone pada saat itu dan kawan-kawan. Dan upaya itu sebenarnya berjalan dengan lancar karena memang Romer telah melakukan komunikasi dengan para polisi tadi supaya tidak lagi melakukan kegiatan-kegiatan yang berlebihan terhadap masyarakat Gorontalo, karena itu artinya Gorontalo pada saat itu, kota Gorontalo pada saat itu memang sudah dalam posisi dikuasai oleh masyarakat Gorontalo. Nah, itu yang dinamakan dengan perlawanan kolektif tadi. Terus yang kedua, laskar pejuang lainnya menuju ke tahanan atau penjara. Di situ penjara itu menyelamatkan tahanan-tahanan politik yang selama ini sudah ditahan oleh pemerintah Belanda.
Jadi semua dibebaskan, semua tahanan Belanda itu, tahanan politik itu dibebaskan. Dan yang ada bagian yang menerima para tahanan tadi. Sobat Amazing, peristiwa pengambil alihan kekuasaan oleh para pejuang Gorontalo ini juga ditandai dengan momen bendera merah putih yang dibentangkan di depan dinding kantor pos Gorontalo. Dan dilanjutkan dengan upacara penaikan Sang Dwi Warna pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah, tanggal 23 Januari 1942 di lapangan Taruna Remaja. Memasuki jam 7 ada disitulah satu momen yang sebenarnya menjadi penting juga. Momen penting itu adalah di situ awal mula anggota dari GAPI. GAPI ini Gabungan Politik Indonesia. Jadi setelah Jepang masuk di Indonesia pada saat itu, orang-orang di Gorontalo mengikuti pola yang ada di Jawa. Jadi di Jawa itu dibentuklah satu organisasi GAPI, dan kemudian itu juga yang diikuti di wilayah Gorontalo. Dibentuklah GAPI juga. Nah, bendera merah putih itu didapatkan di markas GAPI tadi. Jadi bendera merah putih ini ketika ada salah satu laskar pejuang yang termasuk anggota dari organisasi GAPI yang sudah mengetahui proses pada saat itu pemerintah atau orang-orang Belanda telah menyerah, dia membawa bendera merah putih yang di tengahnya itu bertuliskan Indonesia berparlemen. Nah, setelah bendera merah putih ini kemudian dibawa dan dipajang di dinding kantor pos. Jadi sebelum di Taruna itu masyarakat masih di kantor pos dulu. Di situ disaksikanlah bendera merah putih dipajang di dinding itu, dan disaksikan oleh walaupun belum semua rakyat Gorontalo pada saat itu. Nanti memasuki jam 7 mereka mulai berbondong-bondong ke lapangan Taruna. Nah, disitulah sudah mulai orang-orang dari Suwawa, orang-orang dari Tapa, dari Telaga, dari Limboto sudah mulai berdatangan di situ. Terkumpullah di satu tempat lapangan Taruna sekarang. Nah, kemudian disitulah Pak Nani Wartabone yang tadi mendapatkan tugas untuk mendapatkan tugas mengamankan polisi tadi, mengamankan pimpinan polisi Pelpoliti tadi, itu datang ke lapangan Taruna pada tepatnya jam 10 pagi. Disitulah ada pengibaran bendera merah putih tadi. Jadi bendera merah putih itu kalau ditelisik lagi sebenarnya hampir sama dengan prosesnya pada tahun 1945. Bedanya kita lebih dulu pada tahun 1942. Prosesnya sama, ada pengibaran bendera merah putih. Ada yang namanya pidato dari seorang Nani Wartabone. Kurang lebih pidatonya seperti ini. Beliau menyebutkan bahwa pada hari ini kita masyarakat Indonesia yang ada di Gorontalo telah merdeka dari bentuk penjajahan manapun. Jadi itu pidato-pidato singkat yang sangat luar biasa dari seorang Nani Wartabone. Sobat Amazing, ini dia Museum Purbakala Provinsi Gorontalo, tempat yang menyimpan dan memamerkan 469 koleksi
benda-benda yang berkaitan dengan sejarah serta budaya di Provinsi Gorontalo. Koleksi di Museum Purbakala ini meliputi koleksi arkeologi, etnografi, histori atau sejarah, seni rupa, teknologi, dan koleksi-koleksi lainnya. Di museum ini pula terdapat benda pusaka yang memiliki kaitan erat dengan peristiwa deklarasi kemerdekaan Gorontalo di tahun 1942. Ialah bendera merah putih yang dikibarkan pada tanggal 23 Januari 1942 di lapangan Taruna Remaja. Sobat Amazing, 80 tahun usia Sang Dwi Warna terlihat jelas dalam wujud pusaka rakyat Gorontalo ini. Warna putih yang menjadi simbol kesucian telah menguning dan kecoklatan. Terdapat beberapa bolongan di beberapa bagian karena termakan usia. Bahkan kainnya pun sudah terlalu rapuh untuk dibentangkan seutuhnya. Walaupun demikian, tak sedikit pun mengurangi nilai historis yang terkandung pada bendera pusaka yang berukuran 250 x 170 cm ini. Bahkan setiap tahunnya menjelang 23 Januari, bendera pusaka ini dikibarkan dari Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato, hingga menuju makam Nani Wartabone di Kabupaten Bone Bolango. Untuk koleksi sejarah, bendera merah putih yang dikibarkan dari pada tanggal 23 Januari tahun 1942 dihibahkan kepada museum tahun 2021 dari Dinas Digutpora Bidang Pemuda dan Olahraga. Untuk perawatan benda pusaka seperti kain, saat ini museum belum bisa melaksanakan karena memang belum ada tenaga yang ahli di bidang tersebut tersedia di museum ini. Untuk kain itu karena dia rapuh memerlukan seperti fumigasi, sementara tenaga di museum belum mampu untuk melaksanakan perawatan tersebut. Kondisi bendera pusaka saat ini dalam kondisi rusak, banyak beberapa bagian kain yang sudah berlobang dengan warna yang sudah agak pudar, karena memang saat diserahkan memang sudah dalam kondisi seperti itu, dan bendera ini adalah bendera yang biasa dikirap setiap tanggal 22 Januari dari Kabupaten Pohuwato sampai Kabupaten Bone Bolango. Sobat Amazing, tak hanya bendera 23 Januari 1942. Di museum ini juga terdapat bendera merah putih yang dikibarkan pertama kali sejak Gorontalo resmi menjadi provinsi pada tahun 2001. Memiliki ukuran 300 x 200 cm. Bendera ini telah diserahkan ke Museum Purbakala Gorontalo tepat pada hari ulang tahun ke-71 Republik Indonesia, yaitu tahun 2016. Berbicara tentang benda pusaka, di Museum Purbakala Gorontalo ini juga terdapat koleksi benda-benda berjenis senjata tradisional yang digunakan oleh rakyat Gorontalo untuk berperang hingga zaman penjajahan. Sobat Amazing, senjata-senjata tradisional ini terdiri dari senjata adat Gorontalo jenis parang, senjata tradisional Gorontalo jenis keris,
senjata tradisional Gorontalo jenis pedang panjang, senjata tradisional Gorontalo jenis kayu pemukul, dan senjata tradisional Gorontalo jenis tombak. Benda pusaka yang ada di Museum Popaya atau Provinsi Gorontalo ini ada 2 yang asli berupa senjata Sulembeli dan Bituo. Selebihnya 22 itu adalah replika. Dibuat berdasarkan deskripsi dari buku Sejarah Tradisional Senjata Tradisional Gorontalo karangan Ibu Parha Daulima. Replikanya itu dari bahan kayu hitam, ada dari besi untuk mata tombaknya. Sulembeli dan Bituo merupakan peninggalan keluarga Monoarfa yang dititipkan oleh Bapak Roni Monoarfa ke museum tahun 2015. Karena ini merupakan pusaka keluarga, ditakutkan benda-benda seperti ini tidak terawat, jadi untuk sementara dititipkan ke museum untuk kami jaga dan didisplay kepada masyarakat. Untuk perawatan saat ini kami belum pernah melakukan perawatan khusus untuk Sulembeli dan Bituo. Jadi kami hanya melakukan perawatan secara manual saja, misalnya hanya di lab, dibuka sewaktu-waktu untuk di lab. Tapi untuk kebanyakan benda-benda yang ada di museum provinsi itu kami melakukan lebih menggunakan perawatan secara tradisional daripada penggunaan bahan kimia. Sobat Amazing adalah Bituo dan Sulembeli, 2 senjata tradisional koleksi Museum Purbakala yang asli dan berasal dari keluarga Monoarfa. Senjata tradisional tersebut merupakan warisan dari masa pemerintahan Raja Monoarfa di Gorontalo. Sobat, untuk senjata tradisional Bituo merupakan senjata yang hanya dapat digunakan oleh raja, pengawal raja, dan para paha atau para menteri raja. Bersarungkan kayu hitam dan dililit pita merah yang melambangkan semangat pemberani, Bituo adalah jenis keris pusaka yang berbahan besi putih. Mata besi berbentuk panjang berliku-liku sebanyak 7 lekukan. Memiliki panjang mata 3 cm, kedua sisi ujungnya sangatlah tajam. Bagian pangkal Bituo lebih lebar dan memiliki pegangan atau pandungo sepanjang 8 cm. Pegangannya diukir berbentuk kepala ayam jantan dan memiliki makna keberanian ayam jantan yang selalu ingin menang untuk mematikan lawan. Sobat Amazing, jika Bituo umumnya digunakan oleh raja, maka Sulembeli umumnya digunakan oleh para pengawal raja yang belum menikah, para pengawal raja dan utusan runding raja. Sulembeli adalah sejenis keris panjang berbahan besi putih dengan pegangan kayu hitam dan diukir berbentuk posisi kepala tunduk. Hal ini memiliki makna bahwa pegangan senjata ini jika menghadap raja dengan sikap menundukkan kepala sebagai tanda hormat.
Sulembeli memiliki panjang mata sekitar 35 cm dengan panjang pegangan atau pandungo sekitar 7,5 cm. Sobat Amazing, benda-benda pusaka saksi sejarah perjuangan rakyat Gorontalo, wujudnya seakan pengingat semangat yang berkoar kala itu dalam mempertahankan harkat dan martabat merebut kemerdekaan di Gorontalo. Kini benda-benda pusaka itu diwariskan kepada kita, para penerus bangsa. Sudah sepatutnya lah kita jaga dan lestarikan. Inilah harta kita.